There's not much to do when all I can is thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, so kali ini aku bakal share tutorial gimana sih cara pendaftaran SNMPTN Unsika 2022. Soalnya banyak banget dari kalian tuh yang nanya pertanyaan yang sama, entah kalian nggak tahu atau kalian nggak baca instruktur atau prosedurnya itu. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian ya. Oke, pertama kita klik PMB Unsika, klik aja di Google. So kita langsung ke SNMPTN, ini jalur mandiri. Nah, sebelum aku jelasin gimana tutorialnya, di sini aku bakal jelasin sedikit gimana sih yang dimaksudkan persyaratan. Kalau misalnya kita punya nilai UTBK, kita harus ujian lagi atau enggak? Kita punya ikut SNMPTN, kita ikut ujian lagi atau enggak, dan lain sebagainya. Oke, di sini yang bisa didaftarkan. Nah, ini adalah kolom kayak informasi prodi-prodi apa yang bisa kita pilih pada jalur SNMPTN atau jalur mandiri ya. Jadi ada 31 prodi. Nah, ini ada 31 prodi. Kalian tinggal lihat aja. Di situ ada magister juga. Terus daya tampungnya. Nah, ini daya tampungnya ya. Jadi di sini yang paling besar adalah kebidanan, karena emang kayaknya nggak buka di jalur SBMPTN kayaknya mah ya. Kalau salah tolong dibenarkan. Nah, ini pokoknya daya tampungnya. Nah, jenis seleksi mandiri Unsika. Jadi yang pertama itu ada jalur ketua OSIS, lalu ada jalur prestasi. Lalu yang ketiga itu ada jalur reguler diploma 3, lalu ada jalur reguler sarjana, lalu ada jalur reguler pasca sarjana, lalu ada juga jalur penerimaan mahasiswa asing atau International Undergraduate Program atau IUP ya. Jadi kalian kalau punya teman yang luar negeri boleh nih dikasih tahu informasi tentang ini. Karena fully funded banget, dari semester 1 sampai 8 dibayarin Unsika, ada asuransinya, terus ada uang living cost-nya, terus tiket pesawatnya juga dibayarin. Pokoknya enak banget sih. Terus ada panduan umum pendaftaran, lalu ada jadwal pelaksanaan. Untuk jadwal pelaksanaannya sendiri kalian bisa lihat itu jadwal pelaksanaannya. Nah, yang pertama adalah jalur ketua OSIS. Kita lihat dulu jalur ketua OSIS. Nah, ini jalur ketua OSIS ya. Nah, persyaratannya apa? Persyaratannya ini. Jadi ada lulusan 2021, 2022, tahun 2000. Jadi dari SMK, SMA, MA dengan jurusan yang relevan, studi yang dipilih relevan di sini maksudnya adalah kalau misalnya dia dari IPA hanya boleh jurusan Saintek. Misalnya dari IPS harus soshum gitu, pokoknya harus relevan gitu. Nah, ini ada ininya juga. Nah, terus memiliki NISN, nomor induk siswa nasional, lalu pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA, MA, atau SMK. Kalian juga bisa dilihat lah ya. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah bahwa peserta merupakan atau lulusan sekolah yang pernah menjadi ketua OSIS setidaknya 1 periode, dilengkapi dengan surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan peserta sebagai ketua OSIS. Jadi minta aja surat keterangan. Karena ini jalur ketua OSIS ini pasti sangat jarang. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk jalur Unsika, jalur mandiri, kalian mending lewat jalur ketua OSIS kalau misalnya kalian pernah jadi ketua OSIS. Nah, ini ada persyaratan juga. Rata-rata nilai rapot selama 6 semester untuk 6 mata pelajaran inti kurangnya 80. Jadi nggak boleh kurang ya guys, kurangnya 80. Nah, ini ada IPA, jadi ini. Nah, lalu ada persyaratan lain yaitu membuat esai. Esai 500 sampai 800 kata. Itu nggak banyak sih menurut aku, dikit. Tentang kegiatan dan prestasi selama menjadi ketua OSIS. Dalam esai menyimpan foto kegiatan dan prestasi kayak apa aja kerangkanya, kayak misalnya kayak pendahuluan, isi sama penutup sih. Itu
sederhananya banget esai itu kayak gitu. Nah, tapi di sini lengkapin kayak foto-foto prestasi kalian menjabat sebagai ketua OSIS, kalian di apa ya, disertakan juga. Nah, terus sorry guys, jadi yang ini tadi adalah nilai ya, nilai. Ini maksudnya nilai. Jadi untuk IPA, mata pelajaran apa aja? Nah, ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia. Jadi pelajaran yang ini ya, pelajaran intinya. Nggak boleh kurang dari 80. Nah, oke, kita lanjut. Terus ini tidak buta warna total maupun parsial bagi peminat program studi kayak gizi, farmasi, ilmu keolahragaan, teknik kimia, dan kebidanan. Itu nggak boleh ya guys, nggak boleh buta warna parsial maupun total. Yang ketujuh adalah mengunggah surat keterangan sehat untuk prodi gizi, farmasi, ilmu keolahragaan, kebidanan. Jadi selain itu nggak perlu. Dan yang kedelapan adalah mengunggah surat pernyataan kesediaan membayar UKT dan IP yang ditandatangani di atas materai 10.000. Jadi ada template-nya nanti, nggak usah worry. Terus yang ke-9 adalah membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000. Jadi biaya pendaftarannya 200.000. Nah, kalau kalian ikut jalur ini, kalian perlu ikut tes nggak? Enggak. Jadi cukup isi ini aja. Nah, penjelasan untuk butir 1 ini yang dimasukkan dengan jurusan yang relevan dengan prodi yang dipilih adalah batasan pemilihan program studi di Unsika tergantung dari rumpun ilmu program studi. Nah, program studi yang bisa dipilih itu nih, pertama nih, saya dari jurusan IPA yaitu rumpun Saintek dan Agama, IPS itu rumpun Soshum dan Agama, Bahasa itu rumpun Soshum dan Agama. Lulusan MA itu ada IPA, ya kalian bisa baca layah ini. Nah, link pendaftarannya ini sebenarnya sama aja linknya. Oke, yang kedua adalah jalur prestasi. Nah, kalau kalian, intinya utamanya kita lihat ini dulu. Kalau kalian pernah juara 1 di tingkat provinsi, atau juara 1 atau 2 atau 3 di tingkat nasional, or kalian juara 1, 2, atau 3 di tingkat internasional, kalian bisa banget ikut jalur yang ini ya. Ini sama aja persyaratannya, kalian bisa baca sendiri. Dan ini ada rata pada nilai rapor selama 6 semester untuk 6 mata pelajaran ini sekurangnya 70. Jadi di bawah 80 nggak apa-apa, yang penting lebih dari 70. Ini pelajaran intinya. Sama aja. Terus kalian tidak buta warna kalau kalian milih gizi, terus mengunggah surat keterangan sehat, terus sama lah ya, sama kayak yang OSIS tadi, ini lihat pendaftaran, terus mengunggah surat keterangan. Nah, untuk penjelasan nomor 1 yang dimasukkan dengan jurusan yang relevan, nah kita sama, harus relevan ya. Jadi IPA harus ke Saintek dan Agama, IPS harus rumpun Sosum dan Agama, Bahasa rumpun Sosum dan Agama juga. Oke, kalian bisa baca sendiri, dan ini link pendaftarannya sama aja. Yang ketiga, reguler diploma 3. Nah, ini bagi kalian yang mau ke D3. Kalian bisa baca ini sendiri. Nah, ini materi ujiannya. Materi ujian berjumlah 15 soal. Waktu ujian selama 90 menit, dan materi ujian untuk seleksi mandiri reguler diploma 3 diperlihatkan pada tabel di bawah. Nah, ini materinya Saintek. Jadi ada kimia, fisika, biologi, dan matematika. Itu link pendaftarannya, dan ini persyaratannya. Nah, ini tes ya. Tes. Jadi ini tes. Oke. Ini yang reguler, yang biasa. Kalau kalian misalnya bukan ketua OSIS, terus belum punya prestasi tingkat nasional, provinsi atau internasional, ini reguler. Nah, berasal dari SMA MA. Nah, ini ya. Terus memiliki nomor induk siswa nasional, mendaftar di SNMPTN dengan pilihan pertama studi di Unsika atau memiliki nilai UTBK 2022. Dan bagi pendaftar rumpun Saintek atau Soshum,
Terus mendaftar di SPAN-PTKIN dengan pilihan pertama Unsika, terus memiliki nilai UMPTKIN bagi pendaftar prodi rumpun agama atau mengikuti tes. Nah, jadi kalau kalian misalnya nggak ikut SNMPTN, terus nggak punya nilai UTBK, terus pokoknya nggak ikut semuanya, nah kalian bisa ikut tes. Tapi kalau misalnya kalian udah punya nilai UTBK, terus punya nilai SPAN-PTKIN, terus pernah ikut SNMPTN juga, terus pilihan pertamanya Unsika, kalian mending ikut yang ini aja tanpa perlu ikut tes lagi nanti. Dan ini sama aja persyaratannya. Terus mengunggah surat keterangan sehat, lalu mengunggah surat pernyataan kesediaan membayar IP, terus membayar biaya pendaftaran sebesar 200.000. Nah, penjelasan nomor 3, berbeda dengan UTBK SBMPTN yang dinilai dilakukan secara langsung oleh LTMPT, penilaian SNMPTN dilakukan di masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, Unsika hanya memiliki data nilai SNMPTN 2022 untuk para pendaftar yang pernah mendaftar SNMPTN 2020 dengan pilihan pertama di Unsika, begitu pula dengan SPAN-PTKIN. Adapun rata-rata rumpun prodi yang dapat dipilih yaitu sebagai berikut. Nah, misalnya kalian memiliki nilai UTBK Saintek. Nah, kalian bisa memilih prodi ini. Dan bisa dibaca lah ya. Terus memiliki nilai UTBK Sosum. Dan ini pokoknya kalian dibaca aja, janganlah dibaca terus kalian nanya lagi ya. Baca dulu. Kalau misalnya belum paham, boleh ditanyakan lagi. Nah, untuk materi ujiannya bagi kalian yang mau ujian tes ini. Jadi untuk Saintek itu ada kimia, fisika, biologi, dan matematika. Lalu ada rumpun sosum, ada geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Nah, jumlahnya itu 15 soal dengan waktu ujian 90 menit dan materi ujian untuk seleksi mandiri jalur reguler sarjana dengan jalur tes. Jadi untuk jalur tes ya. Dan catatan untuk rumpun agama, kalau kalian memilih rumpun agama menggunakan rumpun sosum. Jadi kalian bisa mau masuk ke fakultas agama, kalian cukup pelajari geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, bukan rumpun saintek. Dan ini ada catatan juga, pemeringkatan dilakukan dengan cara mengkonferensi nilai yang dimiliki oleh peserta baik dari SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN maupun ujian mandiri ke skala 0 sampai 100. Pemeringkatan dilakukan terlebih dahulu pada pilihan pertama. Apabila peminat di pilihan pertama tidak mencukupi daya tampung, dilakukan pemeringkatan pada pilihan kedua. Nah, jadi kalau misalnya nih di pilihan pertama itu udah full gitu, terus ternyata kalian eligible di pilihan kedua, nah jadi kalian akan diterima di pilihan kedua. Kita masuk. Nah, ini untuk program sarjana sama aja. Ini untuk linknya nanti aku kasih, ada di deskripsi video aku. Ini e-kampus, kita klik tadi ya. Nah, ini ada jalur ketua OSIS, jalur prestasi, jalur reguler, dan lain sebagainya. Coba kita lihat suratnya dulu. Ntar aja ya berarti. Oke. Kita isi formulir. Nah, di sini ya.